Halo semuanya, masih dalam bahasan desain lingkungan thermal. Kali ini kita akan membahas tentang heat loss atau heat gain dan thermal insulation. Jadi kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang heat transfer secara umum, yaitu melalui proses konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Nah, ternyata proses heat transfer tersebut akan menyebabkan bangunan yang kita desain itu mengalami yang namanya heat loss atau heat gain. Heat loss jika kondisi temperatur di dalam bangunan lebih tinggi, dan heat gain jika ternyata kondisi outdoornya justru yang temperaturnya lebih tinggi. Nah, untuk kita yang berada di tropis, pastinya yang terjadi adalah lebih banyak ke heat gain daripada ke heat loss-nya. Nanti kalau sudah dipetakan berdasarkan heat loss dan heat gain-nya, maka arsitek, teman-teman bisa menentukan treatment apa yang diperlukan untuk sebuah bangunan. Salah satunya nanti dengan menentukan insulasi thermal yang tepat berdasarkan proses heat gain apa yang terjadi pada bangunan. Untuk yang pertama, heat gain atau sumber perolehan bahan yang pertama yang kita pelajari adalah sumber bahan internal atau internal heat gain. Sumber perolehan bahan internal ini berasal dari occupants atau pengguna, appliance, dan juga lighting. Yang diperhitungkan dengan occupant itu dengan metabolic rate-nya, satuannya watt. Lalu kalau appliance dan lighting itu diperhitungkan lewat total consumption rate-nya, satuannya juga watt. Keduanya diukur dalam sebuah periode waktu, sehingga satuannya nanti adalah watt dikalikan durasi waktunya atau hours menjadi watt hours. Contohnya di sini, kalau 10 orang duduk selama 5 jam. Nah, 10 orang yang aktivitasnya duduk itu metabolic rate-nya sekitar 120 watt, maka 10 dikalikan 120 dikali 5 jam, sehingga internal heat gain yang diperoleh dari 10 orang yang aktivitasnya duduk dalam sebuah ruangan adalah sebesar 6.000 watt hours. Metabolic rate ini nanti ada standarnya, teman-teman bisa lihat di bukunya Sokolay. Ini yang saya ambilkan di sini adalah dari buku Macmillan. Jadi metabolic rate itu akan berbeda-beda berdasarkan tingkat aktivitasnya. Dari yang immobile, contohnya sleeping, sampai yang ke heavy work, jadi metabolic rate-nya akan semakin tinggi. Lalu perolehan bahan yang kedua, itu adalah perolehan bahan atau heat gain yang berasal dari proses konduksi. Perolehan bahan ini atau aliran bahan ini diperoleh melalui building elemen, baik yang sifatnya transparan maupun yang sifatnya opak, dan perilaku elemennya itu sama, sehingga rumusnya di sini hanya satu, yaitu QC atau conduction heat gain itu sama dengan sigma dari A dikalikan U dikalikan temperature difference-nya. Ini kalau teman-teman ingat minggu lalu atau di video sebelumnya kita belajar tentang rumusnya konduksi, rumus heat transfer secara konduksi, di mana ada nilai C, A, dan DT yang berpengaruh terhadap proses konduksi. Tapi yang minggu lalu kita pelajari itu adalah untuk satu substansi material. Nah, ketika kita bicaranya sudah bangunan, maka materialnya itu beragam dan tidak satu material itu terdiri dari berbagai macam campuran, sehingga nilai C-nya itu kita ganti dengan nilai U value. U value di sini adalah nilai thermal transmittance, R to R thermal transmittance yang melalui sebuah elemen material. Nilai U value ini berbeda-beda untuk setiap material, dan ini juga bisa teman-teman lihat nanti listnya di bukunya Sokolay. Berikutnya adalah solar heat gain. Kalau tadi conduction heat gain perilakunya sama antara material transparan dan opak,
Kalau solar heat gain di sini perilakunya berbeda antara material transparan dan material opak. Sehingga ada dua rumus, yaitu QS untuk transparan dan QS untuk opak. Ini yang saya sebutkan minggu lalu, bahwa untuk radiasi ketika kita bicara bangunan, maka nilai yang digunakan adalah nilai G atau global irradiance. Untuk QS transparan, rumusnya adalah nilai global irradiance tadi dikalikan luasan dikalikan solar gain factor. Solar gain factor atau SGF ini adalah faktor atau angka yang menunjukkan berapa besar bagian radiasi yang masuk ke interior bangunan. Untuk opaknya, rumusnya mirip dengan konduksi, cuman delta T-nya itu diganti menjadi nilai irradiance dikalikan nilai absorptionsnya dan juga nilai RSO-nya. RSO itu resistance solar outdoor. Nilainya konstan, yaitu sebesar 0,15 meter persegi Kelvin per watt. Lalu berikutnya adalah ventilation heat gain. Ventilation heat gain ini adalah beban bahang yang masuk ke dalam bangunan. Ini karena proses ventilasi dan infiltrasi. Apa bedanya? Kalau ventilasi itu bukaannya memang kita kondisikan, kita rencanakan, jadi misalnya melalui jendela atau melalui pintu yang terbuka. Tapi kalau infiltrasi itu adalah beban bahang yang masuk melalui celah-celah atau sambungan-sambungan dari bukaan yang kita buat. Jadi antara pintu dengan dinding, jendela dengan dinding itu biasanya ada celah-celahnya, dan lewat situ bahang itu bisa masuk dan memberikan beban infiltrasi. Rumusnya QV di sini adalah 0,33 dikalikan N itu air change per hour. Ini ketetapan, ada di bukunya Sokole juga. Lalu volume ruangan dikalikan temperatur difference-nya. Berikutnya kita masuk ke thermal insulation. Thermal insulation di sini adalah sebuah alat atau metode di mana perpindahan bahang itu secara efektif bisa dibatasi. Jadi tadi kalau saya sebutkan di awal bahwa dengan mengetahui heat gain-nya itu dari mana aja, lalu melalui proses apa saja, maka langkah berikutnya yang kita lakukan adalah mencari metode thermal insulasi yang mana yang akan kita gunakan sesuai proses heat gain yang dialami oleh bangunan. Ini beberapa tujuan dari insulasi. Jadi tujuan utamanya pasti adalah untuk konservasi bahang. Jadi kalau di iklim dingin, dia adalah tujuannya adalah untuk konservasi panas, sedangkan kalau di iklim panas dia adalah untuk mengkonservasi dingin. Jadi kan memang tujuannya terbalik. Jadi kalau di warm humid atau di iklim panas, heat gain-nya itu dikurangi sehingga yang dikonservasi adalah dinginnya, sedangkan kalau di iklim dingin heat loss-nya yang dikurangi dan yang dikonservasi adalah panasnya. Lalu berikutnya adalah tujuan berikutnya adalah untuk meminimalisasi efek dari directional radiation. Artinya efek dari perasaan yang tidak sama pada permukaan badan. Jadi biasanya kalau kita duduk di ruang ber-AC, lalu ada AC di dekat kita, lalu kita duduknya di dekat jendela, ada bagian-bagian tubuh kita tuh yang merasa terkena AC dan merasa sangat dingin sekali. Tapi di satu sisi yang terkena radiasi matahari dari jendela itu merasa panas. Jadi perasaan tidak sama pada permukaan badan. Insulasi di sini akan mengurangi impact dari kondisi tersebut. Yang ketiga adalah mengontrol lingkungan termal. Jadi di sini mengontrol temperaturnya, mengontrol aliran anginnya, kelembapan dan radiasi mataharinya.
Lalu yang keempat, tujuan insulasi thermal itu adalah untuk mencegah struktur itu basah atau lembab. Jadi di sini insulasi thermal selain punya fungsi sains, dia juga punya fungsi untuk melindungi struktur. Dan yang terakhir, tujuan utamanya pastinya adalah untuk melindungi penggunanya. Bahan insulasi thermal itu biasanya juga merupakan bahan akustik yang baik, sehingga biasanya dengan menambahkan insulasi thermal, tujuan tambahannya adalah untuk menyerap noise yang bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan akustik yang lebih baik. Lalu ada additional purpose yang lain, bahwa bahan insulasi thermal itu biasanya juga membantu mencegah penyebaran api saat terjadi kebakaran. Nah, ini material insulasi jika dilihat dari sumbernya, ada yang alami, misalnya wool, lalu mineral itu contohnya glass wool, ada yang berasal dari vegetable, bisa dari sabut kelapa, ijuk, alang-alang, jerami, lalu yang artificial itu bisa berupa plastik. Nah, ini kalau material insulasi dilihat dari bentuknya. Jadi ada yang kita sebut rigid perform materials. Itu yang ini. Artinya apa? Artinya bahan itu dicetak di pabrik memang sudah direncanakan untuk dibuat insulator. Jadi contohnya di sini adalah batako berlubang. Lubang-lubang di dalam batako itu tujuannya adalah untuk memerangkap panas supaya aliran panas yang masuk ke dalam bangunan bisa dibatasi. Lalu yang berikutnya flexible materials di sini. Jadi contohnya bisa styrofoam, rock wool, glass wool. Dia fleksibel karena bisa mengikuti bentuk-bentuk bangunan. Lalu yang ketiga loose fill materials. Ini contohnya. Lalu yang keempat ada yang materialnya itu foam inside. Jadi contohnya di sini styrofoam. Styrofoam itu ada yang bisa disemprot langsung ke elemen bangunan. Jadi langsung dibentuk mengikuti elemen bangunan langsung di tapaknya. Dan yang terakhir ada yang sifatnya reflektif. Di sini contohnya adalah metal. Contohnya misalnya aluminium foil. Jadi dia menjadi insulasi karena sifatnya yang merefleksikan panas. Nah, sekarang lebih detail terkait tentang model perpindahan bahangnya. Jadi tadi kita sudah sempat bicarakan di awal bahwa perpindahan bahang itu terjadi karena proses konduksi, konveksi, radiasi, dan sebagai arsitek kita harus memetakan proses tersebut terjadi di mana di dalam bangunan kita, lalu dia menyebabkan heat gain sebesar apa gitu. Dengan mengetahui prosesnya di mana, lalu heat gain-nya berapa besar, kita bisa menentukan tipe thermal insulasi yang tepat untuk bangunan kita. Ada 3 macam metode atau tipe thermal insulation berdasarkan model heat transfernya. Jadi kapasitif, resistif, dan reflektif. Kapasitif ini nanti untuk membatasi aliran bahang konduktif, yang resistif ini untuk yang konvektif, dan yang reflektif ini untuk yang radiatif. Ini skemanya untuk yang kapasitif insulation. Jadi untuk yang kapasitif, nilai-nilai yang perlu diperhatikan di sini adalah nilai dari decrement factor dan juga time lag-nya. Yang dimaksud capacitive insulation di sini adalah material yang sifatnya bulky. Artinya material itu dia menjadi insulasi terhadap heat transfer konduksi karena dia bulky, karena beratnya, karena tebalnya. Sehingga parameter yang penting untuk memilih insulasi kapasitif adalah thermal conductivity-nya kecil, tapi thermal capacity-nya itu besar. Lalu berikutnya, kalau kita mau melihat U value-nya juga,
sebaiknya memilih material yang U value-nya rendah dan punya sifat delaying effect. Delaying effect ini tadi terkait time lag dan decrement factor. Time lag itu artinya parameter waktu yang menunjukkan kemampuan material tadi untuk menunda aliran bahan ke dalam bangunan. Jadi bicara gampangnya, misalnya dari luar panas masuk jam 10, material ini punya time lag berapa jam, misalnya 4 jam, berarti jam 2 siang dia baru akan masuk ke bangunan bahannya. Lalu terkait decrement factor, itu adalah angka yang menunjukkan kemampuan material mengalirkan bahan ke dalam bangunan. Jadi kalau melihat dua parameter itu, sebaiknya memilih material yang time lag-nya besar, tapi decrement faktornya kecil. Berikutnya adalah resistive insulation. Resistive insulation ini adalah insulasi untuk membatasi aliran bahan secara konvektif. Kita ingat bahwa konveksi itu adalah perpindahan bahan yang terjadi karena partikelnya bergerak kemana-mana. Jadi untuk membatasi pergerakan partikelnya, kita buat material insulasi yang sifatnya resistif. Artinya dia punya lubang-lubang kecil-kecil seperti ini, di mana pergerakan partikelnya tadi kita batasi atau kita perangkap di dalam lubang-lubang itu, di dalam rongga-rongga materialnya. Dengan demikian berarti perpindahan bahan secara konduksinya bisa dibatasi. Berikutnya adalah reflective insulation. Reflective insulation ini adalah insulasi untuk membatasi aliran bahan secara radiatif. Contohnya yang paling gampang teman-teman tahu dengan menggunakan aluminium foil di atap. Reflective insulation ini akan sangat tergantung pada karakteristik surface-nya, karakteristik dari surface materialnya. Jadi biasanya yang digunakan adalah material yang bright, lalu shiny dan glossy. Tipe insulasi berikutnya ini khusus untuk kita yang di daerah tropis, karena radiasi matahari kita itu dominan di atasnya bangunan. Jadi lintasan matahari itu dominan di atas, maka elemen bangunan yang penting untuk diberi insulasi itu adalah bagian atapnya kita, bagian atap bangunan. Kenapa? Karena dia menjadi sumber transmisi panas. Lalu juga ada biasanya di tropis, atap itu menjadi problem dari deteriorasi karena thermal movement-nya. Jadi dia yang kena hujan, kena panas, kena hujan, kena panas lagi, sehingga terjadi yang namanya deteriorasi. Nah, di sini strategi desainnya untuk atap biasanya dengan menggunakan insulasi atau memilih warna yang sifatnya reflektif, atau bisa juga dengan evaporative cooling. Jadi kita memasang pipa-pipa air di atap, lalu pada saat waktu-waktu tertentu di mana temperaturnya cukup tinggi, radiasinya cukup besar, air itu disemprotkan ke atap supaya panas yang ada di atap bisa dipakai untuk menguapkan air, sehingga tidak perlu panasnya sampai masuk ke dalam bangunan. Ada dua tipe atap yang kita kenal, ada lightweight, ada yang heavyweight. Kalau lightweight ini pasti responnya direct, jadi begitu panas diterima, panasnya akan langsung ditransfer. Lalu heat transfernya ini dominan secara radian dan hanya sedikit sekali yang terjadi karena proses konveksi. Materialnya biasanya tile roof dengan menggunakan insulasi. Lalu sarannya, warnanya tentu dengan warna yang bright, yang terang. Untuk pendinginannya tadi dengan water spraying. Lalu untuk atap yang sifatnya heavyweight, tadi kalau lightweight sifatnya responnya direct. Kalau heavyweight di sini dia punya delaying effect karena dia sifatnya bulky tadi, sama seperti capacitive insulation.
Nah, heat transfernya di sini yang terjadi memang sama radiatif dan hanya sedikit yang terjadi karena proses konveksi. Materialnya di sini biasanya adalah beton dengan insulasi atau tiles dengan crushed stones. Warnanya sama, diusahakan warna yang bright. Disarankan adalah whitewash concrete roof, dan untuk efek pendinginannya bisa dengan water spraying, bisa dengan roof pond, atau bisa juga dengan roof garden.